Halo teman-teman, salam sejahtera buat semuanya. Perkenalkan, saya Fabian Renaldo Mulatua dari Departemen Teknik Mesin Industri Angkatan 2021 dengan NRP 2038211068, kelas besar Arjuna dan kelas kecil Janaka. Kali ini saya akan memberikan argumen dan kesimpulan dari kesalahan berpikir suatu video yang saya ambil yaitu tentang kritik panik gak dari acara Mata Najwa. Berikut cuplikan videonya. Selamat malam. Selamat malam. Saya ke teman-teman mahasiswa dulu. Jadi kita bicara soal kritik, panik nggak? Itu judul Mata Najwa malam ini. Tadi dan saya mau langsung nih ke Zaki dan juga ke Leon. Selama proses apakah demonstrasi ataukah memberikan kritik, melakukan kajian, melakukan aksi, apa respon umum yang adik-adik tangkap? Apakah itu dari aparat atau dari pemerintah soal kritik-kritik atau demo-demo yang selama ini dilakukan? Zaki. Baik, terima kasih Mbak Nana atas kesempatannya. Berangkat dari kritik itu sendiri ya, kami memaknai bahwa kritik itu adalah cinta, arti kepedulian, sehingga kami biasanya menghadirkan sebuah kajian, kemudian ketika akhirnya ada ketidakwarasan, ada ketidakrasionalan, kami bergerak menyampaikan aspirasi. Sejauh ini, apa yang menjadi respon dari pemerintah, aparat ketika kritik-kritik itu dilontarkan, ada beberapa case-case yang akhirnya ini jadi catatan. Beberapa kali, terutama yang kemarin 10 penangkapan terhadap mahasiswa UNS, itu yang menjadi catatan, kami bertanya-tanya gitu. Salah kami apa? Aparat begitu represif, bahkan ada yang sampai diborgol, ada yang sampai dipiting dan sampai ditampar gitu. Kemudian dari pemerintah sendiri, kalau ini kasusnya ketika teman-teman mahasiswa UNS membentangkan atau mengangkat poster ketika Presiden Jokowi datang ke Solo ya? Betul. Okay. Waktu itu Pak Jokowi lagi pulang ke Solo dan kami dari Solo juga ingin kemudian menyambut Pak Jokowi gitu. Nah, skenario-nya waktu itu dua. Kami meminta kesempatan kepada kampus untuk meminta waktu menyampaikan kajian kami secara pertanggungjawaban intelektual kita. Oke. Tapi ternyata tidak diizinkan, tidak diperkenankan. Ya udah, skenario yang kedua adalah kami membentangkan poster ketika Pak Jokowi mau lewat ke UNS. Dan ternyata teman-teman disisir, di sweeping, sampai ada yang ditampar, di borgol. Nah, sehingga ini jadi catatan yang sangat berlebihan yang dilakukan oleh aparat. Oke, Leon, kalau dari teman-teman bagaimana? Selama ini pengalaman Anda menyampaikan kritik, melakukan aksi, responnya seperti apa? Baik, terima kasih Mbak Nana. Jadi saya akan memulai dari satu data besar di mana indeks demokrasi yang dirilis Economist Intelligence Unit menempatkan Indonesia berada di peringkat rendah dalam 14 tahun terakhir, di bawah Malaysia, Timor Leste, dan Filipina. Dan ini bukan satu hal tanpa alasan, karena tadi seperti yang diceritakan Zaki, banyak sekali komponen masyarakat yang merasakan ketakutan ketika menyuarakan pendapat. Misalnya, ketika teman-teman BEM UI kemarin membuat meme, itu pertama ada panggilan dari pihak kampus. Jadi saya ceritakan waktu itu surat datang setengah 3 sore di hari Minggu, dan pertemuannya jam 3 sore di hari yang sama. Saya sempat menyampaikan apakah tidak bisa digeser menjadi online melalui aplikasi. Tidak boleh, harus datang. Kemudian saya minta lagi kalau begitu diundur besok Pak, di hari kerja, karena sekarang hari Minggu dan kita di luar Depok. Tidak boleh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang sering terjadi adalah doxing. Bagaimana kita dikeluarkan gitu, asal usul keluarga, alamat rumah dan lain sebagainya. Jadi intimidasi digital ya? Intimidasi, betul. Kemudian peretasan juga. Saat kita melakukan postingan lip service, pasca itu ada 5 pengurus termasuk saya yang mengalami peretasan, baik aplikasi WhatsApp, Telegram, dan lain sebagainya. Okay. Kemudian ketika kita melakukan demonstrasi, ini saya salah satu yang juga menjadi korban penangkapan hari buruh. 168 mahasiswa dan pelajar ditangkap, dan ketika kita tanyakan kepada pihak polisian kenapa kita dibawa ke Polda, alasannya karena itu hari buruh. Dan kita bukan buruh, kita mahasiswa. Maka kita tidak perlu mengikuti demo hari buruh. Oke, karena Anda bicara buruh, ada aktivis buruh juga di sini, Mbak Irma Suryani. Bagaimana Mbak Irma Anda melihat respon-respon yang diberikan baik oleh otoritas di kampus, ataupun misalnya kita lihat aparat,
terhadap berbagai aksi yang dilakukan? Iya, terima kasih Nana. Jadi begini, saya selalu menyatakan bahwa pemerintah yang absolut itu pasti otoriter. Maka kemudian harus ada kontrol sistem yang efektif, baik dari LSM sebagai wakil rakyat maupun juga dari kawan-kawan anak-anakku mahasiswa. Hanya saja kadang-kadang yang ingin saya sampaikan kepada anak-anakku mahasiswa, kalau ada apa-apa seharusnya tabayun dulu, gitu ya, tabayun. Kemudian baik ini kasus ke KPK misalnya. Kenapa nggak tabayun kepada KPK? Kenapa nggak tabayun kepada Presiden? Kenapa nggak tabayun kepada Kapolri misalnya seperti itu? Kenapa tiba-tiba menyampaikan ultimatum? Nah itu yang saya nggak setuju di situ. Ultimatumnya yang saya nggak setuju. Kenapa? Karena ultimatum itu tidak demokratis. Itu pemaksaan kehendak. Kalau kita bicara demokratis anak-anakku, maka ada 3 hal yang harus dipahami. Yang pertama, demokrasi itu harus menafikan HAM. Demokrasi itu harus berkeadilan. Dan demokrasi itu nggak bisa bebas sebebas-bebasnya. Gitu ya. Jadi ada 3 hal itu yang harus dipahami oleh anak-anak kita ini, bahwa itu harus menjadi dasar pijakan mereka dalam melakukan kritisi. Oke. Tapi begini Nana, tapi saya suka ya, saya memberikan apresiasi dan supporting kepada anak-anakku ini, karena mereka menjadi garda terdepan. Jadi kalau aparatnya represif, menurut saya itu nggak benar. Tapi jangan kemudian aparat yang represif yang salah presiden. Bagaimana saya Bang Fajrul, Anda melihat itu yang disalahkan presiden, atau karena memang ya presiden sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan, ya memang wajar kalau berbagai kritikan dan juga respon yang diharapkan justru datang dari RI1 dong? Oke, itu tunda sedikit. Pertama, soal kritik. Kritik itu kan sebenarnya jantungnya konstitusi kita kan. Sejak kita konstitusi 18 Agustus 1945 pasal 28 itu clear tuh menyatakan bahwa kebebasan untuk kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Ini kan artinya kritik itu diakui sebagai jantungnya konstitusi kita dan jantungnya kemerdekaan kita. Jadi kalau judulnya Nana kritik, panik nggak, ngapain? Sudah ditulis kok di dalam konstitusi bahwa kritik itu adalah jantungnya nih Republik ini. Itu yang pertama. Jadi makanya ketika perjuangan gerakan kemahasiswaan sampai di masa Orde Baru, itu sebenarnya bagian untuk mewujudkan ini. Nah, teman-teman ini yang bergerak, jadi sebenarnya Anda dilindungi konstitusi, kan begitu. Kemudian kalau berunjuk rasa, tentu dilindungi oleh, udah baca belum nih Undang-Undang 998? Baca nggak, Naga? Paham, Bang. Apa pahamnya? Di sana misalnya dikatakan apa kalau mau berdemo? Apa poin Anda, Bang Fajrul? Poinnya cuma ingin mengatakannya, Anda pernah baca nggak Undang-Undang 998? Siap. Sebelum berdemo. Tanya aja deh, siapa yang menandatanganinya? 998. Apa poinnya, Bang Fajrul? Enggak, ini aja sebentar. Dia baca tuh. Baca. Siapa yang menandatangani undang-undang? Ya, Bang Fajrul, maaf saya Coba, hanya ingin langsung. cuma pengen nanya aja. Nggak tahu, Konteksnya dia apa? nggak pernah membaca. Konteksnya apa, Si Bang ini siapa Fajrul? nih? Siapa yang kuning? Leon, Ketua BEM Leon UI. pernah baca juga Undang-Undang 998 Iya, tentang kemerdekaan menyatakan pendapat depan umum. poinnya apa Bang Fajrul? Sebentar, mau tanya aja. Siapa yang nandatangani undang-undang itu? Oke, ini adalah contoh bagaimana kemudian kritik direspon Betul. oleh istana, Betul. oleh juru bicara Betul presiden sekali. dengan cara Begini Bang lah, Fajrul. karena Karena isinya itu poin-poinnya begini. Pertanyaan saya kan Karena begini, bagaimana begini. responnya? Teman-teman merasa responnya berlebihan. Begini, Apakah Nak. kemudian Bang Fajrul Pertanyaannya juga kan jadi melihat responnya begini. berlebihan? Karena kalau membaca di sini kan jelas bahwa unjuk rasa itu memang dilindungi oleh undang-undang. Oke, Iya. Nah, tetapi ada persyaratan kalau ingin melakukan demonstrasi atau unjuk Baik. rasa. Misalnya harus memberitahukan 3 hari. Tidak boleh Anda berdemo di masjid, di gereja, oke. di pura gitu ya. Nah, kalau nggak membaca ini, jadi kerepotan. Jadi Anda seolah-olah mengatakan, loh, negeri ini boleh apa aja, nggak perlu peduli dengan konstitusi, tidak perlu Apakah itu yang peduli ada dari dengan maksud? undang-undang. Elaborasinya, Jadi merepotkan. elaborasinya sama kritik yang kita sampaikan, tapi direspon tidak baik dengan poin-poin yang Abang sampaikan, kalau boleh tahu apa Bang? Karena gini, negara Bang ini Fajrul, jelas
Kalau Sebentar. dilanggar Negara ini hukumannya apa negara sanksinya? hukum kok. Iya, Itu. maksudnya konteksnya Jadi kenapa? konteksnya itu jelas gini. Kalau Anda ingin melakukan kritik, kritik itu dilindungi oleh konstitusi kita, dilindungi oleh undang-undang. Oke, Nah, kalau Anda Bang tidak Fajrul. membaca ini, ketika Anda Bang melakukan Fajrul, maaf saya potong. sesuatu, Bagaimana kalau misalnya undang-undang itu kita terapkan di apa yang terjadi pada adik-adik UNS? Ini tidak berdemo Nah, loh, makanya tadi cuma saya berdiri di nanya. pinggir jalan, makanya tadi saya nanya. membawa poster bertuliskan yang terhormat Nah, Presiden di Jokowi. sini Kalau nah, konteksnya itu bagaimana? di sini disebutkan Anda harus tetap memberitahukan kepada pihak keamanan, kepolisian, setidaknya 3 hari sebelumnya. Memberitahu Itu bahwa akan kalau dilanggar hukumannya apa Bang di situ? Bang Di sini Fajrul ada baca di nggak? bagian belakangnya ini. Enggak, saya mau tanya, Bang Fajar baca nggak? Kalau Di itu sini dilanggar, disebutkan- syaratnya diapain? Sanksinya Sanksinya diapakan? Nah, ini kita bacain aja ya. Ditangkap? Bagus nggak? Ditampar? Kalau kita, Tidak kan? Iya. kita Sanksinya baca apa aja. Bang? Coba Bang dibaca dulu Bang. Oke, sanksi Gampangnya baca. pasal 15. Pelaku atau peserta penyelenggaraan pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum dapat dikenakan sanksi hukum. Oke. Kemudian di sini sebutkan barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Oke, ini buat ini ya, buat orang-orang yang namanya aparat. Di sini jelas kok yang disebutkan bahwa Sanksinya ada itu ancaman. dibubarkan, Bukan bukan ditangkap. dipukul, ditangkap, kalaupun itu dianggap tidak sah. Ya, tapi banyak juga pengalaman kami aksi yang sah yang memberitahukan pun masih juga, dan alasannya kan teman-teman tadi di MUI bukan karena tidak memberitahukan, karena mereka mahasiswa ikut aksi buruh, jadi tidak boleh, dan saya ada di situ. Dan mereka sejak awal dipisahkan dari masa buruh karena mereka mahasiswa. Padahal mereka adalah calon buruh, orang tua mereka, paman mereka adalah buruh. Ini yang Dan lebih tidak berat. ada larangan di dalam undang-undang Di pasal bahwa 17 hanya buruh lebih berat yang boleh ikut aksi. Di sini kan harus ada jelas penanggung jawabnya. Oke. Kita kasih tahu Bang, kan. Iya. Nah, penanggung jawabnya penyampaian pendapat yang melakukan tindak pidana sebagian dimaksud dalam undang-undang ini dapat dipidana sesuai ketentuan perlakuan ditambah Oke. dengan 1/3 dari Maaf, pidana Bang. pokok. Itu sepertinya di luar konteks, Bang. Apa yang terjadi? 10 mahasiswa ditangkap di Borgol. Ada Makanya yang tadi ditampar, saya nanya, Nazar, dibawa ke Polresta. Anda baca nggak undang-undang ini? Baca. Kalau Anda baca, Anda sebentar tanya. Sanksi di sini, Pak. Sebentar. Pasal 15. Anda sempat Pelaksanaan memberitahu penyampaian nggak? pendapat di muka umum dibubarkan Sebentar. apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana Bang. dimaksud dalam pasal Oke. tentang Sebentar, aku pemberitahuan. tanya. Oke. Ketika Anda melakukan unjuk rasa itu, Anda melapor nggak? Bang, saya memberitahu nggak 3 waktu hari 1 sebelum? Mei saya memberitahu. Saya bahkan yang menunjukkan tanda terima surat pemberitahuan Nggak, yang ini aku tanya diberikan dulu. oleh Polda Metro Jaya Oke, Aku tanya kepada dulu, polisi, dan Baik. 168-nya tetap Aku di tanya bawah. dulu. Oke, Tetap Oke. di bawah. Oke. Aku tanya dulu. Kita akan dengarkan jawabannya setelah pariwara, tetap di Mata Najwa, kami kembali sesaat lagi. Nah, itu kan berarti Ya, menurut argumen saya dari video yang sudah ditampilkan tadi, itu termasuk ke dalam jenis kesalahan berpikir yang ad hominem, yang dimana menyerang pribadi dari orang yang melontarkan sebuah argumen yang bertujuan untuk melemahkan argumen dari lawan bicara tersebut. Jadi ketika Bang Fajro sedang berbicara, ia seketika menanyakan apa sudah baca atau belum Undang-Undang 98. Padahal yang dibicarakan itu poinnya tidak terkait dengan apa yang sedang dibahas dalam debat tersebut. Dan juga tiba-tiba ia menanyakan siapa yang menandatangani undang-undang tersebut. Karena itu sama sekali tidak berkaitan dengan konteksnya. Jadi menurut saya kesimpulan itu ketika harus merespon kritik yang jelas dengan pembahasan yang sedang dibahas, karena itu sangat harus merespon kritik, berpengaruh sekali dalam sebuah perdebatan. Mungkin itu saja sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan. Saya Fabian Renaldo Mulatua, undur diri. Terima kasih.